Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-temanku sekalian. Selamat berjumpa lagi bersama saya Arga pada kuliah ke-55 KAFI, Kajian Filsafat Islam, dengan judul Generation and Corruption. Ya, jadi sobat KAFI sekalian, kita sudah sampai kuliah ke-55. Menyisakan 15 lagi kuliah saya dalam buku Philosophical Instruction karangan Ayatullah Taqi Misbah-Yazdi. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai generation and corruption, perkembangbiakan dan penghancuran, ya. Corruption, penghancuran. Jadi sifat materi adalah salah satunya adalah generation and corruption, ya. Bertentangan dengan sifat Allah yang qadim atau yang kekal, ya. Nah, jadi sifat materi itu adalah dia hudus atau terbaharui, ya. Dia selalu berubah, selalu bergerak, ya. Bergerak menuju kesempurnaannya. Nah, lalu apa sih yang kita maksudkan dengan generation and corruption ini? Ya, jadi kalau generation itu adalah perkembangbiakan, ya, atau pertumbuhan. Nah, kalau corruption itu perlambatan atau peluruhan, ya, penghancuran. The expression of kaun in Arabic has the meaning of being and philosophical terminology. It is used to mean coming about and is approximately synonymous to hudus, ya, hudus. Bahasa Arab hudus atau newness atau coming into existence in time. And the expression of fasad or corruption is used as its opposite, meaning the destruction of a phenomenon. In this way, the term generation is more specific than existence because it is not used for immutable existence. Jadi perkembangbiakan atau generation itu lebih spesifik daripada existence, tetapi dia tidak digunakan untuk immutable existence. Immutable itu adalah abadi, ya, seperti malaikat, ya. Zat imateri malaikat, entitas-entitas malaikat, dia tidak termasuk daripada generation and corruption, ya. These two expressions are usually used together, and a clear example of it is the sixth of the mentioned kind of change, that is, the extraction of part of substance, existence, and appearance of another part. However, it can be generalized to some other types. If an instance can be found for the third kind, the expression of generation and corruption may be applied there. Likewise, succession of opposite, which is the 10th kind of change, can be considered generation and corruption in accident, although this terminology is usually associated with substance. Ya, jadi segala hal yang ada di alam semesta ini itu selalu ada generation dan corruption, penambahan zat baru, ya. Jadi penambahan atau perubahan menjadi substansi baru selalu, ya, ada yang generation with corruption, ada generation without corruption. Nah, ada juga yang corruption with generation and corruption without generation.
ya. The addition of a substantial part without the destruction of another part called generation without corruption. And the reverse may be said in the fifth type, that is, the extraction of substantial part without appearance of a part to be replaced can be called corruption without generation. Ya. Jadi ada perkembangbiakan atau pertumbuhan tanpa penghancuran. Ada juga penghancuran tanpa perkembangbiakan, ya, atau pertumbuhan, atau generasi, atau ya generation lah istilah singkatnya. Ya. The attachment of the soul to the body can be considered a kind of generation. Nah, penempelan jiwa kepada tubuh, ya, seperti ditiupkannya ruh pada janin manusia, ya, itu adalah termasuk generation, tipe daripada generationnya, ya. Sedangkan lepasnya ruh manusia, ya, dari tubuhnya atau proses kematian itu adalah salah satu daripada corruption, ya. Jadi selalu akan begitu di dunia, di alam semesta ini akan selalu ada generation atau perkembangbiakan, tapi juga ada perusakan atau peluruhan, ya, sehingga manusia akan ada yang hidup dan akan ada yang mati, selalu begitu. Ada fertility, ada mortality, tingkat kelahiran, dan juga ada tingkat kematian, selalu ada begitu. Generation and corruption bahasa umumnya, ya, itu meliputi juga kematian, kelahiran dan kematian, ya. Jadi selalu ada yang bertumbuh dan juga ada yang kan seperti siklus, selalu ada yang naik sampai puncak terus baru turun grafik, seperti grafik, ya. Dia akan sampai mati, ya. Segala proses alami itu selalu begitu, dari nol terus dia naik sampai puncaknya, dan dia selanjutnya turun ke bawah sampai dia mati dan hilang, disappear, ya. Now the question arises as to whether the form of the earlier existence vanishes and is corrupted, and in place of it a more perfect form is brought about, which possesses the perfection of the previous form, or in this new circumstance there really exists two forms, one of which is above the other vertically, and not that the earlier form is destroyed. Jadi seperti mineral itu dapat tumbuh menjadi tumbuhan, ya. Kalau dia sudah menjadi tumbuhan, apakah mineral itu masih ada di dalam tumbuhan? Pada kenyataannya itu masih ada, ya. Nah juga kalau tumbuhan bergerak terus menyempurna, dia dapat bergerak ke sana kemari, ya, moving, sehingga dia bisa menjadi hewan. Nah saat menjadi hewan, kapasitasnya sebagai tumbuhan juga tetap ada, bukan hilang, ya. Nah juga dengan saat hewan ini memiliki akal, maka dia telah menjadi manusia. Nah, saat manusia itu eksistensi hewan dan eksistensi tumbuhannya itu masih tetap ada, ya. Makanya kenapa
manusia itu ada yang ya mohon maaf manusia kutil ya, artinya yang kutilnya terus berkembang seperti tumbuh-tumbuhan ya, karena memang manusia itu adalah perkembangan lanjut daripada tumbuhan ya. Di dalam diri manusia itu ada tumbuhan, ada pun hewan, dan ada juga tingkat malaikat. Yang paling baik adalah, yang paling bagus, yang paling ideal, dia sudah melepaskan dirinya dari kebinatangannya, kehewanan dan ketumbuhannya, tapi sudah mendekati ke malaikat ya. Malaikat substansinya adalah substansi malaikat atau mendekatkan diri kepada Tuhan ya. For example, when a vegetable form comes into existence in a collection of elements, do these elements remain in the vegetable with their own actualities? Can it be said that in this plant oxygen, hydrogen, nitrogen, carbon actually exists, and that the vegetable form has become unified with the collection of them? Or should one say that the only form which exists in it is the vegetable form, and the mentioned element exists only potentially? Di dalam tumbuhan itu kan dia memiliki elemen-elemen ya, unsur-unsur ya, ada nitrogen, oksigen, hidrogen. Nah, di dalam tumbuhan itu unsur-unsur itu tetap eksis ya di dalam diri tumbuhan. Begitu juga di dalam diri hewan. Sifat tumbuh berkembang itu ada di dalam hewan ya. Begitu juga pada manusia. Sifat hewan yang bisa bergerak sana kemari ya, bisa moving, itu ada juga pada manusia. Nah, di dalam diri malaikat ya, itu ada akal. Akal itu juga dimiliki oleh manusia. Cuman malaikat tidak memiliki raga atau fisik ya. Itu aja. Jadi di tingkatan tertinggi pasti memiliki tingkatan yang terendah ya. Dan tidak sebaliknya, tingkatan manusia belum tentu bisa semuanya mewujudkan potensinya untuk menjadi malaikat. Begitu juga tidak semua binatang bisa menjadi manusia. Begitu juga tidak semua tumbuhan bisa menjadi hewan. Ataupun tidak semua unsur-unsur itu bisa menjadi tumbuh-tumbuhan. Ya, itu prinsipnya. Jadi selalu ada generation and corruption, karena sifat makhluk adalah dia hudus atau dia baharu, bukan dia kodim atau kekal ya. Dia selalu diperbaharui, sehingga dunia ini selalu berputar ya, selalu terjadi generation, perkembangbiakan, dan corruption itu ataupun perusakan atau destruction ya. For example, when a plant wither and turns to dust, does the form of dust actually exist in the form of the plant and remain with the same actuality? Or in the earlier circumstance, was there only a complete vegetable form, and with its passing does the form of dust newly appear? Ya. Nah, itu jadi salah satu proses
corruption itu adalah tumbuhan yang melayu hingga mati, selanjutnya mati. Ya, tidak berkembang lagi. Tumbuhan itu mati. Nah, hanya seperti sudah saya jelaskan, hanya unsur yang beruntung yang bisa menjadi tumbuhan. Begitu juga tumbuhan yang beruntung bisa menjadi hewan. Hewan juga yang beruntung bisa menjadi manusia. Manusia yang beruntung yang bisa menjadi perubahan, transformasi menjadi dirinya menjadi malaikat dan kembali kepada Allah. Ya, maka kalau misalnya dia tidak naik, ya vertikal itu jadi dari mineral ke tumbuhan ke hewan ke manusia ke kembali kepada Allah, ya itu dia akan tetap jadi alam materi, ya di alam semesta ini. Dia banyak akan berputar-putar di alam semesta dan dia tidak beruntung untuk kembali kepada Allah, kembali kepada penciptanya. Ya. Karena kan tujuan dari penciptaan alam semesta ini adalah hanya untuk kembali kepada penciptanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya yang beruntung aja yang akhirnya akan kembali. Kalau enggak dia akan tetap di alam semesta ini. Ya. Dan selalu proses generation and corruption, perkembangan dan kematian itu menjadi sifat dasar mereka. Dan selalu berubah, itulah makanya in the flux, selalu perubahan di alam semesta ini adalah perkembangan dan penghancuran. Ya. Selalu siklusnya seperti itu, dari awal, dari kelahiran, nature mencapai puncaknya turun sehingga mati. Dan itu di semua tumbuhan, hewan, manusia itu semua prosesnya seperti itu. Ya, dan itu adalah proses alami karena mereka sifatnya hudus atau terbaharukan, bukan kekal, ya, atau qadim. Some philosophers do not allow the presence of two forms in a simple thing that have reason that the form is the very actuality and the thingness of a thing, and that the numerical identity of the form implies the numerical identity of the thing, while that a unity is assumed. Ya. Jadi walaupun tumbuhan sudah menjadi hewan, nah hewan itu tetap memiliki karakteristik daripada tumbuhan. Begitu juga saat manusia menjadi hewan ini menjadi manusia itu masih memiliki sifat kehewanannya, ya, seperti berkembang biak, yang memiliki anak gitu kan, atau makan minum, ya, itu masih, ya, dia tidak berubah. Nah, saat manusia menjadi malaikat, walaupun fisiknya manusia, tapi substansinya sudah malaikat. Jiwanya jiwa malaikat, ya, yang ingin selalu dekat kepada Tuhannya, ya, selalu ingin berbuat baik, ya. Nah, here the question will be raised as to how one can distinguish vertical form from horizontal form. Jadi kalau vertikal itu tadi saya bilang kan mineral, tumbuhan, malaikat, tumbuhan, hewan, manusia, malaikat. Nah, di antara tumbuhan itu kan banyak variasinya, ada nanas, ada jambu, ada pepaya, ada semangka. Nah, juga di hewan ini juga ada harimau, ada anjing, ada kucing, ada sapi, dan lain-lain. Nah, manusia juga ada Joko, ada Stephen, ada Jack, ya,
ada ketut dan lain-lain. Nah, malaikat juga ada malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan sebagainya, and so on and so forth ya. Nah, ini mereka peringkat-peringkat mereka pada level horizontal dalam satu kelompok ya. The answer is that vertical and horizontal forms can only be distinguished by means of experience, that is, any form with experience proved to be capable of coexisting with another form in its horizontal, and any form which is capable of coexisting with another will be vertical. Some examples of horizontal forms which are contrary to each other are the form of water and steam, and the form of the various elements. However, the form of element can coexist with vegetable and animal and human form. Ya, seperti sudah saya bilang bahwa malaikat itu manusia itu masih di dalam dirinya masih ada binatang ya, begitu juga binatang di dalam dirinya masih ada tumbuhan masih memiliki unsur-unsur ya. Jadi tingkatan tertinggi lebih tinggi pasti mencakup yang tingkatan yang bawahnya dan tidak sebaliknya ya, gitu. Dan selalu ada di antara mereka pasti ada pertumbuhan ya, pertumbuhan untuk menjadi mature, matang, untuk menjadi matang, terus selanjutnya akan luruh ya, decay sampai kematiannya. Nah, begitu prosesnya selalu, generation and corruption ya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kuliah ke-55 ini. Silakan subscribe, like, dan komen. Mudah-mudahan kuliah ini berguna buat kawan-kawanku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.